Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rizkullah, NRP 011119400028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas 1 mata kuliah metode eksplorasi geofisika. Yang pertama, materi dari pertemuan 1. Nah, dari pertemuan 1 ini kita dapat lihat ada beberapa metode yang ada di geofisika, di mana di situ ada parameter yang terukur dan sifat-sifat fisika yang dapat diukur. Nah, contohnya adalah metode gravitasi, itu kita dapat menggunakannya untuk mengukur parameter medan gravitasi, dan sifat fisika yang digunakan dalam pengukuran tersebut adalah densitas. Selain itu, misalkan contoh lain adalah elektromagnetik. Nah, parameter yang kita ukur dari elektromagnetik ini adalah respon dari radiasi elektromagnetiknya. Nah, sifat fisika yang digunakan itu konduktivitas elektrik dan induksinya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada bagian tugas 2 di halaman berikutnya. Nah, selain itu ada aplikasi dari metode geofisika. Saya ambil contoh adalah eksplorasi bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara. Dan metode geofisika yang sesuai tadi adalah seismik, gravitasi, dan magnetik atau elektromagnetik. Sekarang saya ke pertemuan 2. Nah, di mana di pertemuan kedua ini membahas tentang lapisan bumi dan apa saja yang ada di lapisan itu beserta bagaimana cara mengukurnya. Nah, secara umum lapisan bumi itu ada 4 dari materi yang disajikan. Ada crust atau kerak, ada mantel atau selimut, lalu ada inti, di mana inti ini ada inti luar atau outer core dan inti dalam atau inner core. Nah, untuk lapisan bumi sendiri itu, dari lapisan itu ada beberapa unsur yang terkandung. Contohnya pada lapisan kerak bumi yang warna coklat itu ada silikon, oksigen, aluminium, besi, kalsium, dan sodium. Begitupun dengan lapisan mantel ada besi, magnesium, aluminium, silikon, dan oksigen. Dan untuk inti luarnya ada besi, nikel, dan sulfur, sedangkan untuk inti dalamnya hanya ada besi saja. Nah, perlu diingat bahwa dari lapisan bumi yang tadi ini ada kerak, itu sebenarnya kerak ada 2 jenis, yaitu kerak samudra atau ocean dan kerak benua atau kontinental. Nah, terus kerak ini lapisan yang tebalnya hingga 70 km. Lalu di situ ada lapisan mantel, di mana mantel ini nanti akan dibahas di bagian berikutnya lagi. Sedangkan untuk intinya hanya ada outer core dan inner core. Nah, bagaimana cara kita mengeksplorasi lapisan-lapisan tersebut? Nah, itu menggunakan eksplorasi seismik. Nah, bagaimana prinsip kerja eksplorasi seismik ini? Ya, jadi kita punya sumber energi yang memancarkan energi. Ketika ia sampai di lapisan tertentu, maka energi tersebut akan direfleksikan. Nah, sebagian mungkin ada yang ditransmisikan. Nah, dari sini nanti kita dapat menentukan lapisan-lapisan tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana pengukuran dari lapisan bumi? Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu menggunakan eksplorasi seismik, di mana kita memanfaatkan gelombang seismik. Nah, gelombang seismik itu sebenarnya ada gelombang muka dan gelombang badan, dan di sini kita pakai gelombang badan P dan gelombang badan S. Nah, untuk persamaannya bisa dilihat pada layar. Untuk gelombang badan P itu ada Vp sama dengan akar K plus 4/3 G per rho. Sedangkan untuk gelombang badan S itu Vs sama dengan akar G per rho. Di mana dari simbol-simbol ini, K-nya itu adalah inkompresibilitas, G adalah rigiditas, dan rho adalah densitas atau kerapatan. Nah, perlu diingat bahwa pada bagian outer core atau di bagian inti luar itu tidak ada gelombang S. Kenapa? Karena rigiditasnya itu 0. Nah, sehingga kita lihat di grafiknya itu, di mana di situ ada sumbu Y-nya adalah depth atau permukaan dalam satuan kilometer, dan ada kecepatan untuk sumbu X-nya, kilometer per sekon. Nah, di situ di bagian outer core tidak ada garis atau garisnya terputus. Nah, itu karena rigiditas pada bagian outer core itu 0, karena outer core itu masih berupa cairan. Rigiditas ini sendiri adalah bisa diartikan sebagai tingkat kekakuan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan untuk lapisan mantel seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, itu ada 3 bagian nanti yang dipelajari. Yang pertama ada litosfer, di mana litosfer ini adalah bagian crust
bagian paling bawah keras atau kerak, dan menyatu dengan upper mantle atau bagian atas mantle. Nah, pada bagian litosfer ini terdiri atas lempeng tektonik yang sulit bergerak, di mana letaknya ini berada di atas batuan terapung yang mudah bergerak. Nah, sehingga di bagian litosfer ini tempat terjadinya gempa. Nah, selanjutnya di bawah litosfer itu ada yang namanya astenosfer, di mana astenosfer ini biasa disebut sebagai middle mantle atau lapisan mantel tengah. Nah, di bagian astenosfer ini adalah bagian terbesar dari mantel, di mana bagiannya ini adalah 80% dari massa bumi berada di bagian astenosfer ini. Nah, selanjutnya itu adalah bagian mesosfer atau bagian di bawahnya lagi atau biasa disebut sebagai lower mantle. Nah, dari bagian mesosfer ini sifatnya itu lebih kaku dari astenosfer dan lebih kental dari litosfer. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.